与你无关，那便好好修。此异兽乃大人所杀，臭小子，等着瞧！你们两个也突破了5皇修为。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-517. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 516. Kemarin Qinchan akhirnya mengetahui tentang para iblis yang menyamar menjadi manusia. Untuk saat ini dia akan menyerahkan urusan itu kepada kucing gemoy, sedangkan dirinya akan kembali melakukan perjalanan untuk bergabung bersama rekan-rekannya. Tapi Qinchan sadar betul kalau dirinya tidak boleh langsung datang menemui mereka. Jadi Qinchan memilih untuk mencari binatang darah agar bisa memancing rekan-rekannya menemui dirinya. Rencana Qinchan berjalan dengan lancar, karena ketika dia berhadapan dengan binatang darah, ketua situ dan yang lainnya pun datang. Bahkan di sini ketua situ langsung menghabisi binatang darah tersebut. Di sini Lini merasa begitu kesal kepada Qinchan, sebab dia yakin kalau dialah yang telah menghabisi pamannya. Meskipun Qinchan berpura-pura tidak tahu, tapi entah kenapa Lini yakin betul dialah pelakunya. Padahal Qinchan sudah memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan. Ketua situ mencoba membela Qinchan dan menahan tindakan dari tetua Lin yang ingin menghukumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua situ berusaha untuk menenangkan situasi, terutama kepada tetua Lin. Dia lalu bertanya kepada Qinchan apakah dia tahu mengenai kematian Ling Jun dan apa yang terjadi kepadanya. Qinchan pun mulai memberitahu kalau dia ini tahu Ling Jun telah melacak dirinya secara diam-diam. Jadi Qinchan pun bergegas pergi ke zona retakan ruang untuk bisa melarikan diri. Bahkan dalam pelarian itu dirinya harus mempertaruhkan nyawa. Setelah berhasil lepas dari pengejaran, Qinchan pun memanfaatkan waktu itu untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Jadi apa yang terjadi kepada Ling Jun sama sekali tidak Qinchan ketahui. Perkataan Qinchan sama sekali tidaklah dipercayai oleh Ling Yi, karena bagaimanapun Qinchan tidaklah mungkin bisa lepas dari pengejaran Ling Jun, yang adalah seorang martial emperor setengah langkah. Qinchan yakin betul kalau Ling Yi dan orang-orang ini tahu betul kalau dirinya tidaklah begitu kuat. Jadi bagaimana mungkin dirinya menghabisi Ling Jun yang kekuatannya jauh melebihi dirinya. Lini yakin betul Qinchan pasti menggunakan semacam jebakan ataupun bekerjasama dengan seseorang untuk bisa menghabisi pamannya. Sebenarnya apa yang dia katakan memang benar adanya, karena Qinchan memang menggunakan jebakan dan juga dibantu oleh Kule Dao untuk bisa mengalahkan Ling Jun. Tapi tentu saja Qinchan tidaklah memberitahukan hal tersebut, karena bagi murid sepertinya tidaklah mungkin bisa mengalahkan penetua kuat sekelas Ling Jun. Selain itu, bagaimana cara dia memasang jebakan ketika dia terus dikejar-kejar? Tidak hanya itu saja, Qinchan ini juga baru tiba di Wuyu dalam kurun beberapa bulan saja. Lantas bagaimana dia bisa mengenal banyak orang? Ia pun menanyakan tuduhan apa lagi yang bisa Lini berikan. Ketua situ saatlah percaya kepada Qinchan. Jadi untuk kematian Ling Jun pasti bukanlah ulah darinya. Semua orang juga setuju dengan pendapatnya. Karena Qinchan sudah tidak dicurigai lagi, maka tetua situ pun memberikan inti jiwa dari monster darah. Sebenarnya Qinchan ingin menolak hal tersebut karena ketua situ sendirilah yang menghabisi monster darah ini. Akan tetapi ketua situ tetap memberikan hal ini kepadanya.
Ketua Situ dan yang lainnya pun pergi, sedangkan Lingi dan Tetua Lin masih berada di sini. Mereka yakin kalau dialah yang menghabisi Ling Jun. Sedangkan rekan-rekannya begitu senang karena Qin Chen baik-baik saja. Qin Chen juga senang melihat mereka yang kini telah berhasil naik tingkat. Sepertinya alam Yu kuno telah banyak membantu mereka. 与你无关，那便好好修。此异兽乃大人所杀，臭小子，等着瞧！你们两个也突破了五皇修为啊！陈少， Untuk Nana sendiri meminta Qin Chen agar tidak senang dulu, karena Li dan yang lainnya pasti tidak akan menyerah untuk melukai Qin Chen. Jadi sebaiknya dia itu terus berada di sisi Tetua Situ, atau Qin Chen ini bisa ikut bersamanya. Mendengar hal itu membuat Qin Chen tertawa, karena tiba-tiba saja Nana peduli kepadanya. Apakah dia itu mulai menyukai dirinya? Nana sontak saja menjadi begitu malu, bahkan dia memutuskan untuk pergi menjauh dari Qin Chen dan yang lainnya. Yimou memberikan saran, tapi bagi Qin Chen mereka harus menghindari Nana, karena takutnya malah akan membawa bahaya yang lebih besar. Qin Chen pun kembali pergi untuk mencari tempat yang aman, karena dia itu akan melakukan penyerapan kepada inti jiwa dari monster darah. Qin Chen pun mulai melakukan penyerapan, yang mana ini berisikan energi ruang yang begitu melimpah. Dan levelnya saat ini, Qin Chen tidaklah membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menyerap habis inti jiwa tersebut. Qin Chen sangatlah senang karena tingkat kekuatan fisiknya telah semakin diperkuat. Perlu diingat kalau sebelumnya Qin Chen juga telah mendapatkan begitu banyak inti jiwa dari monster darah. Jadi dia juga akan melakukan penyerapan pada semua inti tersebut. Penyerapan kembali dirinya lakukan dan mungkin ini agak memakan waktu yang lama. Walaupun begitu, Qin Chen tetaplah berhasil melakukan penyerapan. Ini ditandai oleh sebuah ledakan kekuatan. Qin Chen begitu puas dengan apa yang dia dapatkan, karena kini tubuh suci abadinya telah naik ke tingkat ke-7. Qin Chen pun kembali melakukan perjalanan. Xeno berpindah kepada kelompok Hongyan dan juga para pria berjubah yang masih fokus dalam membuka formasi pada inti alam Yu kuno. Proses yang mereka lakukan terbilang cukup lama. Hongyan dan para gadis dari istana Piao Miao terus mengerahkan kekuatan mereka agar bisa mengaktifkan formasi tersebut dan juga membuka sebuah portal. Apa yang mereka nantikan pun akhirnya terjadi juga. Sebuah ledakan pun mementalkan mereka dan portal dari alam inti Yu kuno pun mulai terbuka. Apa yang terjadi di sana diikuti juga oleh sebuah getaran besar. Semua orang yang berada di alam Yu kuno bisa melihat portal tersebut. Mereka yang tidak tahu apa-apa menjadi penasaran mengapa ada benua lain yang muncul dalam dunia ini. Sedangkan Qin Chen sendiri yakin betul ini adalah ulah dari Hongyan dan para pria berjubah. Sepertinya mereka sudah berhasil menjalankan rencana itu. Ketua Situ yang mengetahui hal tersebut mengajak para murid untuk pergi mengikuti dirinya menuju portal tersebut. Sayang sekali lagi sore-sorenya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini semua orang sudah berkumpul di depan portal yang sudah terbuka. Sesuatu pun mulai terjadi di sana, yang mana gerbang-gerbang mulai membuka sebuah jalan yang akan membawa mereka menuju ke portal. Mungkin hanya dengan jalan inilah mereka bisa masuk ke dalam sana. Akan tetapi jalan itu sepertinya tidak bisa dinaiki oleh sembarangan orang. Bahkan ketika ada satu murid yang ingin mencoba, dia ini langsung terjatuh. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.